Perkenalkan, nama saya Ray Hidayat. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya lah saya masih dapat menyampaikan. Baik, langsung saja. Sejarah peradaban Islam pada masa Turki Utsmani. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dan dari kabilah Oghuz yang mendalami daerah Mongol bagian utara negeri Cina. Dalam jangka waktu kira-kira 3 abad, mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Mereka memasuki Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10 ketika mereka menetap di Asia Tengah. Sulaiman Syah meninggalkan kampungnya. Mereka dikejar-kejar oleh bangsa Mongol, lalu mereka dilindungi oleh penguasa Al-Khawarizmi, yaitu Jalal al-Adin 1219 sampai 1220 di Transoxania. Dari sana Sulaiman melanjutkan perjalanan ke Asia Kecil dari mereka dan menetap. Setelah ancaman Mongol, mereka lalu Sulaiman Syah melanjutkan perjalanan ke Syam. Di tengah perjalanan waktu dia menyeberangi sungai, lalu sungai Euphrat banjir besar dan Sulaiman Syah pun tenggelam pada saat peristiwa tersebut pada tahun 1228 Masehi. Dengan meninggalnya Sulaiman Syah, lalu pasukan mereka terpecah belah karena Sulaiman Syah memiliki 4 orang putra. 2 orang putranya Sangur Takin karena Sulaiman Syah dan Kwan Togdei kembali ke kampungnya di Asia Tengah. Ortogol lalu mendekatkan dirinya kepada Sultan Ala al-Din II dari Turki Saljuk Rum yang pemerintahnya berpusat di Konya, Anatolia, Asia Kecil. Lalu Sultan ini memberikan wilayah kepada Ortogol untuk bercocok tanam dan berternak. Di sana di bawah pimpinan Ertugrul mereka mengabdikan diri. Waktu itu bangsa Seljuk yang serumpun dan seagama dengan orang-orang Turki kepada ini memberikan wilayah kepada Ortogol. Kekuasaan kemaharajaan Romawi Timur atau Bizantium. Dengan adanya tambahan pasukan baru dari saudara sebangsanya ini, pasukan Saljuk menang atas Romawi. Sultan gembira dengan kemenangan tersebut dan memberi hadiah kepada Ertugrul wilayah yang berbatasan dengan Bizantium. Dengan senang hati Ertugrul membangun tanah pendirikan itu dan berusaha memperluas wilayahnya dengan merebut dan mendorong wilayah Bizantium. Mereka menjadikan Sogut sebagai pusat kekuasaannya. Dinasti Saljuk Rum sendiri sedang surut pada saat itu. Khalifah terbesar dari dinasti Turki Utsmani. Raja-raja Turki Utsmani bergelar sultan dan khalifah sekaligus. Sultan menguasai kekuasaan duniawi dan khalifah berkuasa di bidang agama atau spiritual. Mereka mendapat kekuasaan secara turun-temurun, tetapi tidak harus putra pertama yang menjadi pengganti sultan terdahulu. Ada kalanya putra kedua atau putra ketiga dan keempat. Periode pertama. Periode ini dimulai dari berdirinya kerajaan ekspansi pertama sampai kehancuran sementara oleh serangan timur. Banyak dari mereka yang tunduk dan memeluk agama Islam. Sebagian orang lain mau membayar jizya, tetapi ada pula yang menentang dan bersekutu dengan tentara Tartar yang melawannya. Utsman pun tidak gentar menghadapinya. Siapkan pasukan pilihan untuk melawan sekutu Tartar yang akhirnya dapat dikalahkannya. Setelah Utsman I mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman, raja besar keluarga Utsman, tahun 699 Hijriah, setapak demi setapak Al-Utsman, wilayah kerajaan dapat diperluasnya dan menyerang daerah perbatasan Bizantium dan melakukan 3 peristiwa tahun 1317 Masehi. Kemudian pada tahun 1376 Masehi dijadikan sebagai ibu kota kerajaan. Periode kedua. Periode ini ditandai dengan restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai yang terbesar sultan-sultannya adalah ekspansi Muhammad atau putra Bayezid
Setelah Timur Leng meninggal dunia tahun 1405 Masehi, Kesultanan Mongol dipecah dan dibagi-bagi kepada putra-putrinya yang satu sama lain saling berselisih. Kondisi ini dimanfaatkan dan penguasa Turki Utsmani untuk melepaskan diri. Namun pada saat itu juga terjadi perselisihan antara putra-putri Bayazid atau Muhammad, Isa dan Sulaiman. Setelah 10 tahun perebutan kekuasaan terjadi, akhirnya Muhammad berhasil mengalahkan saudara-saudarinya. Usaha Muhammad yang pertama kali ialah mengadakan perbaikan-perbaikan dan meletakkan dasar-dasar keamanan dalam negeri. Muhammad diakui di wilayah Utsman setelah berjuang kurang lebih 10 tahun. Ia mempunyai strategi yang berbeda dan menghadapi semua lawannya yang membuat perjanjian dengan damai dengan beraja-raja Eropa dan menaklukkan wilayah-wilayah yang menentang satu demi satu. Baik, periode ketiga. Periode ini ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayah sampai kapasnya hubungan Hungaria. Namun kemunduran segera terjadi dalam masa kemunduran Turki Utsmani setelah Sulaiman. Terdapat beberapa sultan yang berkuasa pada akhir kerajaan Sulaiman I, kerajaan Utsmani berada di tengah-tengah dua kerajaan monarki Australia di Eropa dan kerajaan Safawi di Asia. Selama dua kekuatan monarki Australia di Eropa dan kerajaan Safawi di Asia, selama periode ini Utsmani mencapai kemenangan di beberapa negara Eropa. Di periode ini Utsmani sistem feodal memungkinkan munculnya penguasa-penguasa lokal yang diberi gelar pasha. Mereka ditemukan di perbatasan Persia dan Kurdistan dan juga di Syria. Melemahnya kerajaan Utsmani pada awal periode ini sebagian diberi gelar pasha, diberi gelar juga di Syria besar disebabkan oleh alasan domestik. Selama abad ke-16 sudah tampak besar disebabkan oleh alasan hanya bisa bertahan dengan perang yang terus-menerus, bahwa Utsmani hanya bisa diselesaikan dengan kondisi aman. Pengganti Sulaiman tidak sesuai dengan turunan kondisi itu. Sultan Muhammad II, Utsman II, dan Muhammad IV sering menyertai pasukan dalam ekspedisi Utsman II. Tetapi Murad IV adalah sultan terakhir yang mempertahankan tradisi Ghazi. Periode ini ditandai dengan secara berangsur-angsur surutnya kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah di tangan para penguasa wilayah. Sultan-sultannya adalah sebagai berikut: Ahmad III putra Muhammad 1703 sampai 1730. Yang kedua, Mahmud I putra Mustafa II 1730 sampai 1754. Yang ketiga, Utsman III putra Mustafa III 1754 sampai 1757. Selama abad ke-18 tanda-tanda kemunduran kerajaan Turki semakin tampak. Sebab-sebab kemudian itu terdapat dalam kondisi politik. Dampak masa tradisi dari penaklukan ke masa damai dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan asing seperti Australia dan Rusia. Sistem administrasi tetap sama selama periode ini dalam hampir semua bidang. 18 hal ini belum begitu tampak. Baiklah, sekian dari yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.